dulu kan saya pernah di Hong Kong 4 tahun, ya kan? 4 tahun di Hong Kong satu majikan. Yeah. Nah, terus sama majikan itu kan lama-lama orangnya itu maafan. Nah, tambah lama tambah maafan. Terus aku kan jaga anaknya itu kan nakal banget namanya anak ya. Aku lepas kontrol, aku pukul anaknya pakai sendal. Oh ya, terus? Aku pukul itu ada CCTV, ya kan? Aku nggak ada bekas sih, mukul itu nggak ada bekas gitu kan. Aku pukul anaknya, tapi cuma di situ salahku. Emang aku salah ya mukul karena aku emosi gitu kan, anak nakal itu. Terus ada CCTV itu yang aku nggak bisa ngelak, ya kan? Nah, itu aku habis cuti, udah 4 tahun aku cuti, itu kontrak ketiga itu. Kontrak ketiga waktu itu. Terus aku anaknya udah mukul, majikan tahu, dan majikan ngomong, udah kamu nggak aku keluarin, cuma kamu janji kamu nggak bakal ngulangi lagi, gitu kan. Nah, terus aku gini, ya aku nggak berani, aku takutnya aku kelepasan lagi, aku mukul lagi, aku mengundurkan diri aja. Aku langsung ngebreak, Aku ngebreak gitu. Terus aku udah ngebreak, aku pulang Indo karena katanya majikan kan lapor ke imigrasi, katanya rekod aku jelek kan, di situ aku nggak bisa turun visa waktu itu 3 tahun yang lalu, Nah, terus aku pulang Indo, udah pulang Indo, aku sekarang udah di Hong Kong lagi, sekarang aku udah ganti majikan, udah dapat majikan lagi, alhamdulillah baik. Aku kerja udah dapat 7 bulan di sini. Nah, yang aku takutkan itu kan emang waktu aku datang ke sini itu kan ya takut ya, namanya aku dulu punya kesalahan kayak gitu kan. Terus ada yang bilang kalau udah 3 tahun gitu kasusmu udah nggak ada, apalagi biarpun aku dilaporin polisi, dilaporin ke imigrasi, cuma aku kan nggak sampai ketangkep gitu. Aku waktu itu langsung katanya agent nggak bisa turun bisa, aku langsung pulang Indo, Jadi aku nggak sampai di penjara lah, apalagi emang dicari polisi waktu itu, waktu di agent, cuma aku langsung pulang Indo gitu, nggak sampai masuk lah. Kalau kayak gitu apa rekodnya itu masih ada di kepolisian atau gimana ya, Oke, sekali lagi, kasus di Hong Kong itu tidak semudah yang kamu bayangkan bahwa kamu setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, rekod kejahatanmu itu akan hilang ya, Mbak ya. Masih ada catatan selagi kamu tidak ada catatan berikutnya. Jadi, imigrasi itu tetap ada note-nya. Bayangkan anak-anak yang beda nama aja 10 tahun, 15 tahun muncul lagi loh, Mbak. Mungkin karena kasusmu tidak parah, maka tidak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Jadi mukul anak mungkin tidak sampai ke persidangan atau gimana, mungkin ya cuman buat catatan imigrasi sama polisi aja, tapi kan tidak sampai sidang atau sampai apa. Enggak. Ya, jadi apakah hilang atau tidak? Itu kan catatan di imigrasi itu nggak mungkin hilang loh, sayang. Jadi banyak anak yang menyangka bahwa 3 tahun, 5 tahun itu nggak ada catatan kriminal, tetap. Kalau kamu sudah ketangkap itu catatannya keluar semua. Nah, masalahnya kan kamu nggak pernah melakukan kesalahan lagi. Jadi nggak ada catatan. Paham nggak maksudku? Terus waktu itu, paham deh. Terus waktu itu aku datang ke sini itu kan di imigrasi aku ditahan sama polisi bandara, Waktu di bandara ditahan sama polisi itu karena pasporku yang lama kan nggak masuk. Nggak dibawa gitu, cuma bawa yang baru. Karena dulu waktu 4 tahun di majikan itu kan selalu diajak ke Jepang, ke luar negeri lah, ke Singapura, kemana. Makanya sampai lembarannya itu habis pakai cop-copan itu gitu kan. Aku ganti paspor baru lah, waktu kesini kemarin itu yang lama sama PT nggak dibawain, cuma bawa yang baru. Terus aku di situ ditahan sama polisi lama banget. Aku udah pasrah, aku udah takut ya, apakah aku udah nggak bisa masuk lagi, apakah nama aku yang dulu itu keluar lagi gitu kan. Maksudnya namamu atau kasusmu? Iya, takutnya di imigrasi kasus aku yang dulu aku dilaporin majikan pukul anaknya itu keungkap lagi karena paspor itu kan sama gitu, Udah gitu
ditanya, mana KTP kamu? KTP aku hilang di Indo karena aku udah di Indo 3 tahun, aku bilang gitu. Terus aku di sidang lama banget ditanyain ini nama majikan kamu dulu siapa? Aku kan takut, takutnya apa? Kalau ditelepon majikan aku yang lama, takutnya ntar dia nggak ngizinin aku kerja, dia masih dendam sama aku, kan jadi masalah. Aku jawabnya aku lupa. Gitu, ditanya itu aku lupa namanya, alamatnya dulu di mana, lupa, aku bilang gitu semua. Udah gitu aku di sidang lama banget, di dalam situ nggak ada sinyal, mau SMS minta tolong siapa, gitu kan, nggak ada yang bantu, ya aku pasrah aja sama Allah, ya mungkin aku harus nebus kesalahanku atau gimana, aku pasrah, aku minta yang terbaik. Dulu itu aku emang nakal banget di Hong Kong tuh, aku akuin aku nakal, aku gaji udah dikasih 6.000 tapi masih kurang aja, aku di luar sana masih bandel gitu kerjaan aku, kerja itu. Kerjanya Aku bandel sampai maksudnya? janji, ya aku nyari cowok lah, apa seneng-seneng gitu. Waduh. Tapi aku posisi nggak punya suami, masih janda gitu. Cari terong Hongkong atau terong Pakistan atau terong apa? Terong Hongkong, Cari terong Hongkong. Terus? Tapi aku sekarang tobat aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku sekarang udah punya suami, makanya aku kesini. Aku janji sama diri aku sendiri. Sekarang biarpun gaji standar, aku terima apa adanya. Dulu gaji aku gede nggak barokah, Karena kamu kebanyakan nggak cari terong. Karena kamu kebanyakan cari terong. Ya sebelum itu, aku kan dibohongin temanku juga, suruh jadi saksi sono, saksi sini, bayarin utang, dianya kabur, sampai kelelep-kelelep, Ya kelelep-kelelep malah golek terong. Kamu jadi cabe-cabean. Enggak barokah. Lah iya kamu jadi cabe-cabeannya. Halo? Ya emang sih seminggu waktu libur dapat uangnya itu kayak gaji aku sebulan, tapi kan ya nggak barokah aja, nggak ada cukupnya, nggak ada tenangnya hidup. Maksudnya kamu jadi cabe-cabean gajimu besar gitu? Ya aku kan kalau kenal cowok orang Hongkong ketemu 1 jam 1.000 gitu. Wah, ini nyata memang bener ada kayak gitu Mbak? Ya, ya gimana ya aku nggak mau nutupin diri aku emang dulu nakal, aku nggak munafik, aku orang baik, tapi kan aku ya temen aku juga ada kayak gitu, aku ikut-ikutan gitu, tapi sekarang aku enggak, ampun, aku sekarang udah Sebentar. karma berlaku, Iya, hukum karma berlaku. Sebentar, ini adalah pengalaman baru di mana bener banyak orang Indonesia cabe-cabean. Ya ada sih temen aku juga lama di sini juga kayak gitu, kadang nemenin minum gitu, ya dikasih 1.800 gitu. Jadi kalian libur itu nemenin berapa laki-laki Mbak? Sampai dalam waktu 1 hari bisa ngelebihin gajimu? Ya kadang kalau tergantung orangnya, kalau orang Hongkong sini kalau yang baik ya baik banget, sampai biarpun nggak ngapa-ngapain juga ketemu gitu, diajak jajan, makan gitu, dikasih uang gitu. Waktu aku pulang itu ngebreak disamperin di sentral situ di airport, aku dikasih uang 10.000 mau pulang tuh, saking baiknya orangnya. Itu aku nggak diajak tidur loh. Tahu aku mau pulang itu dia nyamperin aku dikasih uang 10.000. Itu ada saksinya, ada temanku, dia tahu sampai nangis. Bukan, maksud saya adalah memang benar ada cewek Indonesia yang jadi cabe-cabean gitu. Banyak, Jadi kalian sekali libur itu malah melebihi gaji kalian yang 1 bulan. Kadang ya nggak setiap libur, kadang gitu. Tapi kamu sekarang sudah tobat ya, syukur alhamdulillah kalau kamu sudah tobat. Udah nggak mau lagi, udah takut aku, Masalah yang baru itu malah datang. Emang aku dapat uang, tapi masalah yang lain datang gitu, Nggak tahu itu majikan semakin cerewet, nggak tahu ya kayak gitu. Anak jadi nakal, aku lepas kontrol, aku jaga dia 4 tahun nggak pernah ngapa-ngapain. Itu aku mukul dia terus ada kamera, soalnya di tempat playground. Jadi ketahuan. Itu majikan nggak ngeluarin, aku langsung nge-break, Aku langsung keluar. Maksud aku gini loh Mbak. Memang benar orang-orang kita sendiri yang jadi cabe-cabean itu di sini memang benar ada gitu loh. Dan termasuk kamu adalah orangnya. Iya. Tapi kamu tahu sekarang itu nggak ada rezekinya, nggak ada barokahnya. Rezekinya itu tidak manfaatnya.
Sampai aku jual tanah aku di Indo 100 juta aku kirim ke sini buat nutupin utang-utang di sini. Lah, bukannya Padahal kamu aku kerja kayak gitu. Padahal kamu jadi cabe-cabean, bukannya uangmu banyak. Nggak tahu larinya kemana, nggak tahu, malah aku dibohongin orang-orang yang suruh jadi saksi-saksi itu malah kabur. Aku yang bayarin utang dia karena apa? Kalau aku nggak bayar, takutnya telepon rumah majikan. Aku yang salah gitu, Cek. Aku yang kena gitu, jadi aku bayarin. Makanya aku ampun sekarang, Cek. Makanya aku tobat. Aku sekarang dikasih kesempatan kedua datang ke sini itu, ya Allah, aku janji sama diri aku sendiri, biarpun aku nggak punya uang apapun, aku jangan sampai ngejual diri aku lagi. Itu janji aku, Cek. Saya tidak Padahal tahu gaji harus gede. Saya tidak 6.000 setiap tahun, 1 bulan bonus, 1 bulan gaji. Setiap tahun dapat 12.000. Saya tidak tahu. Setiap Ini memang nyata ya. Berarti memang orang kita sendiri yang jualan sampai seperti itu. Ya syukur alhamdulillah sampai sudah tobat, dan ini cuma sebagian cerita dan masa lalumu. Semoga menjadi pegangan buat orang-orang di luar sana. Iki loh Mbak, dia tahu bahwa dia salah. Dulu dia jadi cabe-cabean, tapi nggak berkah rezekinya. Seperti itu kan, Mbak? Nggak berkah kan rezekinya. Jadi buat mbak-mbak yang di luar sana yang masih punya kehidupan seperti ini, nggak benar. Ada pesan nggak buat teman-temanmu di luar? Ada pesan nggak buat teman-temanmu? Ya, pesan aku, emang kita waktu itu senang dapat uang lebih dari gaji. Kita libur bisa punya uang banyak. Biarpun dikirim ke Indonesia, emang kita mau anak kita, orang tua kita kasih uang haram? Enggak kan, Ce? Emang dulu aku dapat uang kayak gitu, kalau gaji aku emang aku kasih keluarga, kasih anak, gitu kan? Kasih orang tua aku, kan aku janda kalau gaji aku. Tapi uang itu aku pakai foya-foya. Aku makan, aku beli baju apa. Tapi sekarang emang baju-baju gitu emang bisa dijual lagi? Enggak toh? Aku makanya udahlah gitu. Apalagi kalau kayak temen sekarang aja aku masih ditagih sama rentenir juga masih, Cek. Saudara aku sendiri sebenarnya. Sekarang aku blok. Aku pinjam uang 5.000 deh. Nerima 4.000. Ya kan? Itu setiap bulan 1.000 bunga. Sebelum aku balikin 5.000, aku tiap bulan harus bayar bunga 1.000. Nah, aku bayar 1.000 itu sampai udah lebih dari 5.000. Sampai suatu hari aku dikasih iPhone 8 sama majikan, sama orangnya juga dirampas. Diambil, katanya itu pas 1.000, aku jual buat bayar bunga kamu. Nah, sekarang aku udah nyampe sini lagi, dia tahu deh. Terus dia ngubungin, emang kan tetangga di kampung. Katanya, aku mau minta uang aku, kan kamu udah habis potongan. Aku minta uang aku 6.000. Ya aku bilang, ya mungkin aku bisanya nyicil, kalau langsung semua aku yang nggak bisa karena aku biayain anak aku kuliah, aku bilang gitu. Ya kamu kasih yang 3.000 gitu. Aku nggak jawab. Terus sekarang aku blok deh nomornya. Karena apa? Kalau aku nggak bayar sama sekali, itu aku dosa, aku nerima uangnya. Tapi kan aku udah bungain itu lebih dari pokoknya, C. Aku blok sekarang nomornya, C. Aku mending ngurusin anakku kuliah anakku, daripada aku bayarin itu nggak ada habisnya. Oke, jadi makanya kalau di Hong Kong itu keras banget, C. Yang itu aku mungkin kalau masalah utang-utang itu, asalkan aku nggak ngutang lagi, aku nggak bakalan masuk ke situ lagi, C ya. Terus kalau aku mau jadi cabe-cabean, kalau aku nggak buka aplikasi kayak download masuk di orang-orang yang kerjanya kayak gitu kan tawar-tawaran gitu, C. Oh, tapi memang ada komunitas cabe-cabean gitu ya, Mbak ya? Ada, terus ntar kita masuk di situ, aplikasi di situ, kita kasih foto, ntar ada orang chat kita, kamu berani berapa sejam, kamu berani berapa gitu. Nah, ntar kita lihat loh mana yang lebih tinggi, kita temuin dia. Di tempat umum, jadi semua orang tahu gitu? Enggak umum, J. Enggak umum, itu kayak gimana ya? Ya kayak WhatsApp lah, kayak WeChat apa gitu. Kayak WhatsApp gitu kan, kita ntar ada foto di situ lah, dia langsung SMS kita karena di situ ada profil kita gitu. Enggak umum lah, ya cuma orang-orang tertentu yang suka main gituan aja yang banyakan di situ.
Ya udahlah itu masa lalu dan aku Masa lalu, tidak iya. berharap sampean Cuma melakukan yang itu lagi. aku udah nggak khawatirin. Yang aku khawatirin kan kemarin Cece bilang kayak yang data ganda itu udah lama masuk ke sini ketangkep lagi kan gitu ya, Ce ya. Jadi Itu kan keluar kamu tidak lagi ada data masalah ganda. sayang. Aku takutnya kasus aku itu kalau suatu saat aku cuti Indonesia masuk lagi itu apa keungkap lagi, Ce? Yang penting kamu tidak ada kasus kriminal lagi sayang. Itu saya tidak bisa bilang itu ringan atau tidak. Intinya kamu dulu sudah lepas dan kamu tidak menindih lagi. Paham nggak maksudku? Nggak nindih Iya, lagi nggak dengan bikin kasus kasus lagi. baru. Jangan pernah buat kasus baru dan jangan pernah Iya, bertengkar sama orang ataupun selisih paham sama orang, utang piutang terus kamu dijambak eret-eretan akhirnya dilaporkan polisi. Itu enggak, iya. hindari semua itu. Jadi biar nggak ada catatan Iya. kriminal lagi buat kamu. Paham? Iya, Ce. Ya Iya, udah, paham. masa lalumu Makanya lepaskan. alhamdulillah sekarang Mm. majikan aku baik, biarpun gaji standar aku syukurin. Aku libur minta 2 hari sekali, aku libur 2 minggu sekali. Terus aku libur juga hari biasa, bukan hari Minggu. Jadi aku agak menghindar dari orang-orang teman-teman aku yang dulu gitu, Ce. Oke, siap. Aku mau menata hidup yang lebih baik lah, Ce. Ya udah, yang penting sampean tidak ada Iya. masalah. Semoga sukses selalu. Terima kasih menjadi orang baik. Amin. Terima Iya, kasih. makasih Mbak Yuni. Ya, dan saya harap kamu tidak menghakimin orang lain juga dengan masa lalumu dan tidak ada orang yang menghakimi masa depanmu juga. Karena seseorang Iya. pasti berubah dan aku bahagia sekali karena kamu berubah lebih baik. Setidaknya cerita ini sebagai panutan buat yang lainnya agar jangan melakukan sesuatu yang sama menjadi cabe-cabean yang rezekinya akhirnya tidak barokah. Iya, Ce. Oke, Iya. terima kasih nggih, Mbak. Iya, sama-sama Mbak Yuni. Nggih, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kayaknya satu hari ini ceritanya cabe diterongin, terong dicabein. Saya kurang tahu saya harus ngomong apa ya. Kalau pas utang semua, kalau pas dibohongin lagi-lagi dibohongin semua, pas terong-terongnya terong semua, cabe-cabe semua, rayap-rayap semua yang datang. Garangan semua yang datang. Tapi ya sudahlah, saya mau ngomongin apa lagi ya. Intinya mbaknya sudah insaf, sudah sadar. Saya sangat bangga. Cuman hati saya sangat baper. Saya kebawa perasaan kalau sudah berbicara tentang sebuah harga diri perempuan. Karena saya perempuan juga, jadi sempat sakit hati. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua makhluk bahagia. Amin.